this is Aisyah. Kita bertemu lagi. Di video kali ini aku punya hal yang bisa jadi bahan bicara kali ini. Semuanya sudah aku tulis, jadi aku tinggal baca doang. Jadi ya simple. Padahal video ini tujuannya buat latihan bicara kan ya. Kalau aku malah baca, ini terhitung gak sih? Oke. Yang pertama, ada hadis tentang hak Allah terhadap manusia dan hak manusia terhadap Allah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabatnya Al-Mu'az. Oke, sebenarnya dan emang faktanya Islam itu simpel banget. Kata-kata yang isinya agama Islam itu nggak bertujuan untuk mempersulit hambanya, itu benar. Adalah benar. Kenapa aku berpikir kayak gitu? Karena ya emang Islam tuh sebenarnya mudah banget. Ya kenapa mudahnya? Meskipun di akhir hadis tersebut ada tambahan, jangan engkau kabarkan kepada manusia, karena manusia akan meninggalkan berlomba-lomba memperbaiki amalan, meninggalkan perlombaan memperbaiki amalan, yang mana benar juga, terutama di zaman sekarang di mana jika iman suatu manusia itu disentuh dikit aja bisa langsung goyang. Aku termasuk bagian dari mereka. Hadisnya apa ya? Ada di buku LKS aku sebentar. Mana? Ya di tas ya. Pokoknya kalau nggak salah hadisnya itu isinya hak manusia terhadap Allah itu cuma beribadah dan nggak mempersekutukannya. Sedangkan hak bukan yang kewajiban hak Allah terhadap kita itu ya kan gitu kan ya, hak Allah terhadap kita ya itu nggak mengazab semua yang nggak mempersekutukannya. Sebenarnya Islam tuh semudah itu tahu, cuman ya banyak yang menakut-nakuti yang lain dan mengajarkan yang salah. Ya pokoknya gitu deh. Aku nggak tahu poin aku di yang pertama ini masuk atau enggak. Padahal waktu nulis aku benar-benar menghayati, tapi kayaknya poin ini nggak ketulis ya. Ya gitu. Pokoknya terus yang kedua, ada kata-kata manusia yang tidak bersyukur atau mengingkari nikmat akan merasakan sengsara. Akan sengsara. Sebenarnya ini tuh nggak cuma di Islam aja yang bilang kayak gini, di agama lain juga gitu. Kalau dilihat tanpa sudut pandang agama, hasilnya juga sama. Orang yang nggak bersyukur itu sulit menikmati waktu saat ini. Kebanyakan dari mereka cenderung tenggelam ke pemikiran pengandaian mereka, yang mana hal itu saja sudah membuat sengsara. Daripada menghidupkan dan menjalani dan menikmati waktu setiap kesempatan, setiap nafas mereka dengan baik, mereka malah fokus sama hal yang gak mereka miliki, yang mana hal itu aja udah membuat sengsara kan ya. Sebenarnya poinnya simpel aja. Tapi sifat mengandaikan itu sifat manusiawi yang terkadang mengandung harapan. Membuang sifat mengandai juga bukan sifat yang bijaksana. Kamu manusia, ya aku juga manusia, kita semua manusia. Jangan kamu hilangkan sifat manusiamu. Di sudut pandang aku, langkah baiknya arahkan menjadi hal yang lebih baik, dan jangan terlalu didalami sifat pengandaian atau tenggelam ke sifat kepengandaian itu. Itu aja. Aku pernah baca, gak ada sifat manusia yang buruk. Cara manusia yang mengarahkannya aja yang membuatnya menjadi buruk atau baik.
kurang lebih kayak gitu isi kata-katanya. Dengan tambahan rangkuman aku sedikit, sifat marah terhadap ketidakkompeten, marah terhadap orang yang gak kompeten maksudnya untuk membawa keseriusan. Apa ini maksudnya? Contoh sifat manusia yang dibilang buruk tapi aslinya bisa aja kita arahin ke hal yang baik. Misalnya sifat marah ke orang yang gak kompeten itu gak apa-apa, biar lebih serius dia. Kayak misalnya ke pemerintah nggak kompeten, kalau misalnya kita marahin memang mereka bakal berubah. Itu contohnya aja. Terus tapi sebenarnya kita marah pun nggak didengarin ya. Terus rasa benci, rasa cemburu. Sebenarnya rasa benci itu tak lah ya, benci itu sifat buruk kan ya. Kalau sifat benci diarahkan ke hal yang baik itu gimana? Misalnya benci terhadap Israel misalnya, tapi itu nggak bawa hal baik ya. Benci ya pokoknya pasti ada deh, tapi sayangnya nggak semua orang, bahkan aku juga belum bisa buat semua sifat manusiawi kita itu jadi hal yang baik, mengarahkannya ke hal yang baik. Itu sebenarnya aku sendiri juga belum bisa sih. Dan kadang-kadang kita nggak harus sepositif itu, cuman kalau misalnya kita mau bertahan di dunia ya harus mau gak mau harus positif. Ya begitu. Nyatanya semua sifat manusiawi itu wujud emosi yang menjadikan manusia menjadi manusia, yang jadi lebih hidup, yang buat manusia punya hati nurani. Pokoknya menjadikan manusia menjadi manusia gitu, dan menjadikan manusia lebih hidup. Nah terus yang ketiga, standar di masyarakat tentang orang dewasa atau nama lainnya sempurna. Kalau misalnya ada orang yang dipandang dewasa, dia dewasa banget, pasti orang bilang dia juga sempurna. Nggak pasti sih ya pasti mereka pasti dia dibilang sempurna juga. Maksudnya kayak orang dewasa kan kalau di masyarakat kita itu kan dapat diandalkan, berjiwa pemimpin, baik hati, ya pokoknya kesempurnaan. Makanya aku bilang nama lain orang dewasa itu sempurna. Terus jarang marah atau malah nggak boleh marah. Habis itu harus selalu senyum. Ya pokoknya nggak punya sifat buruk sedikit pun. Kalau misalnya dia menunjukkan sifat buruknya sedikit aja, itu langsung bilang kekanakan banget sih maksudnya, atau dia berubah, orang dewasa nggak gini, atau ya pokoknya pemikiran masyarakat tuh langsung berubah. Kayak gimana ya, kenapa ya orang kita itu setiap orang baik menunjukkan kesalahan atau keburukan sedikit aja langsung dianggap kayak pembunuh, kayak orang yang jahat banget gitu. Padahal kesalahannya tuh bukan kesalahan besar gitu loh, bukan masalah yang serius juga. Kenapa? Ada apa dengan kita? Orang yang terlihat dewasa di kalangan masyarakat, kata-katanya dianggap sebagai kebenaran Tuhan. Sekalinya orang yang seperti ini berbuat salah sedikit saja, kalau gak dianggap setan, iblis jahanam, perbuatannya dianggap kebenaran. Jadi kalau misalnya orang yang dewasa, orang yang sempurna ini, dia buat kesalahan, pilihan masyarakat itu masyarakat
masyarakat ini langsung mempunyai dua pilihan. Kalau nggak menganggap kesalahan atau keburukan yang dibuat orang dewasa ini buruk, kalau nggak dijatuh-jatuhin orang dewasa ini, yang satu lagi mereka anggap kesalahannya itu kebenaran. Jadi kayak nabi gitu, padahal enggak kan ya. Orang-orang kita lebih memilih menjadi bodoh, lupa cara memanusiakan manusia, manusiakan manusia. Lupa bahwa manusia juga bisa marah, manusia juga bisa benci, manusia juga bisa lelah, manusia juga bisa malas. Nah, sampai situ doang. Terus yang tadi yang keberapa ya? 1, 2, 3. Berarti sekarang yang keempat itu nah, dari dulu aku mikir sumber dari standar imut cantik itu apa sih? Aku tuh udah mikir ini dari aku SD. Dulu aku mikirnya kenapa sih kucing orang-orang nganggapnya imut. Kenapa aku nganggap kucing imut? Karena dia berbulu. Tapi kenapa bulu menjadi standar dari keimutan tuh hewan? Kenapa kucing imut? Kenapa bulu halus gembul itu imut? Kenapa mata bulat kucing, muka bulat manusia? Semua standar itu datangnya dari mana? Siapa yang ciptain standar itu? Kalau misalnya dari zaman dulu, dari awal agak ada yang ngebedain cantik dan jelek, yang mana yang cantik, yang mana yang jelek. Gak bakal ada kan yang namanya cantik dan jelek. Tapi pasti suatu saat bakal ada juga munculnya standar cantik dan jelek, walaupun ya mungkin bisa aja berbeda. Standar cantik dan jelek itu berdasarkan dengan mana yang terlihat lebih nyaman untuk dipandang oleh mata. Pada akhirnya, cantik dan jelek memang tertulis buat ada, emang ditakdirkan buat ada di dunia. Sesuatu yang gak bisa dicegah, tapi bisa diakali. Nah, ini juga. Ini yang kelima. Kakak aku dan ayah aku, abi aku maksudnya, pernah diskusiin tentang hal ini. Jadi aku jadi pendengar, listener. Isinya gini. Iman itu tanpa tanda tanya. Itu judulnya. Atau gimana? Isinya itu keyakinan itu aku nggak paham maksud tulisan aku ini apa. Aku bacain aja kali ya. Iman itu tanpa tanda tanya, katanya. Iman itu tanpa tanda tanya. Kalau misalnya beriman berarti kamu nggak boleh nanya gitu. Keyakinan yang tidak perlu disertai dengan pertanyaan, begitu kan? Mungkin aku tidak perlu bertanya mengapa, bagaimana, dan yang lain tentang segalanya. Toh mungkin saja hidupku masih lama, jadi aku masih bisa
cari tahu tentang semuanya. Mereka tidak bisa menunjukkan mengapa dan bagaimana untukku. Aku punya banyak waktu untuk belajar, namun aku juga dikejar oleh waktu. Aku punya banyak waktu, tapi aku juga dikejar sama waktu. Dikejar sama waktu atau dikejar sama harapan, terus apa sih namanya, ekspektasi orang-orang. Aku punya banyak waktu untuk belajar, namun aku juga dikejar oleh waktu itu sendiri dan ketakutan akan penghakiman. Apa ya? Gak jelas ya. Yang kakak aku dan adik aku bicarain itu tuh beda sih. Mereka tuh bicaranya tentang tentang keimanan dan pertanyaan, kalau nggak salah begitu. Tapi ini kayaknya beda deh. Tadi tuh pure nanya doang. Yang kakak aku bicarain itu, agama itu harus dipertanyakan. Abi aku bilang, Allah emang menyuruh kita tuh untuk bertanya. Meskipun ada di Al-Baqarah itu tentang Nabi Musa dan Bani Israel, waktu Bani Israel banyak nanya tentang sapi itu kan sering dijadiin bahan buat alasan kamu nggak boleh bertanya, kalau banyak nanya nanti gini begini. Itu kan jadi ayat yang dari Al-Baqarah itu kan sering jadi sumber alasan ya begitu. Tapi abiku bilang agama itu memang perlu dipertanyakan biar keimanan kita juga lebih kuat. Allah juga melarang, malah kata abi aku, Allah juga malah menyuruh kita untuk terus bertanya, untuk terus merasakan penasaran. Semua itu pasti ada jawabannya. Atau kalau misalnya jawaban kita udah kejawab, iman kita jadi lebih kuat kan ya. Mungkin karena cara aku bicara, jadi video kali ini juga gak terlalu nyambung. Tapi sejujurnya aku suka sih tulisan aku. Bukan gaya tulisnya, cuman ya isi-isinya. Walaupun aku sendiri kadang juga kebingungan bacanya. Nah ini ada juga yang lain. Guru yang baik bagi setiap insan itu diri mereka sendiri. Jiwa itu seumpama Tuhan, bukan dalam konteks sembahan. Bagi tubuh, sifat, alur hidup dan segalanya, bagi setiap tubuh yang tercipta. Entahlah kita yang menentukan yang baik dan yang buruk untuk diri kita sendiri. Duh, aku ngomong apa ya? Terus aku juga mau melakukan refleksiku hal-hal yang perlu aku rubah dari diri aku. Pertama, menganggap diri aku lebih tinggi daripada yang lain, padahal nyatanya aku juga manusia yang buruk. Maksudnya kayak bukan manusia yang buruk, tapi semua manusia itu sama. Entah dia berajin, paling kita bedanya di derajat kita beda di hadapan Tuhan kan ya, tapi nyatanya di luar itu kita semua manusia yang sama. Entah itu dia suka beribadah, entah itu dia gay, entah itu dia seorang kriminal. Cuman cara mengontrol diri kita aja yang berbeda kan ya. Tapi nyatanya kita tetap sama, kita tetap manusia. Jadi ya pertama itu pemikiran aku bahwa aku lebih tinggi dari yang lain. Aku harus merubah itu. Sejujurnya aku udah mencoba buat merubah ini tuh dari lama banget, cuman ada susah ya. Terus yang kedua, aku sempat nanya ke temen aku, katanya aku kurang responsif, kurang
Ya kalau misalnya mereka bercanda, aku kurang menunjukkan ekspresi. Sebenarnya aku nggak terlalu mikirin ini, cuman kalau misalnya ya cuman sebenarnya kalau aku nggak terlalu responsif itu juga bukan hal yang bagus kan ya. Selagi aku masih mau berubah, ya udah dicoba. Bukan berarti aku bakal mengubah keseluruhan dari aku, mengubah keseluruhan pribadi aku cuma mengubah biar lebih enak diajak ngobrol gitu aja kan ya. Terus mental aku yang suka ngebeda-bedain, meskipun aku nggak ngeluarin secara mulut, maksudnya nggak ngeluarin, aku cuman mikirin doang, cuman itu tuh nyiksa. Kayak aku ngebandingin entah orang lain dengan orang lain, entah aku dengan orang lain, entah orang lain dengan aku, itu nyiksa. Terus apa lagi, enggak cuy. Aku harus lebih aktif, aku juga harus olahraga. Aku kemarin baru lompat 4 menit tapi betisku malah naiknya dulu selama 3 hari, lucu banget. Kayak ya Allah, aku perlu olahraga lebih sering. Padahal minggu kemarin aku udah jalan lumayan 1 jam ada mungkin, jalan pagi. Cuman ya apa ngaruhnya orang baru sekali lakuin, nggak, bukan sekali doang, 2 kali atau 3 kali, tapi sama aja itu kan termasuk sekali iya gitu. Terus apa lagi ya, sifat malas aku, iya itu yang menjadi PR aku selamanya sih. Nggak boleh malas dan nggak boleh nunda, dan nggak boleh mudah tersulut emosi, dan harus lebih ambisi dan belajar, harus lebih serius dan belajar. Pokoknya serius. Dan MTK-nya sayang, MTK-nya dipahamin, ya harus sering latihannya ya harus sering latihan. Oke, gitu aja, nggak ada pembuka, langsung penutup. Bye bye.